Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL. Kali ini saya sekitar sharing ya. Jadi saya iseng source CSS, kemudian saya nemu sebuah web namanya web.dev ya. Ternyata ini punya Google ya. Di web.dev ini bagus banget ya. Ada beberapa pembelajaran yang bisa kalian lakukan. Jadi misalnya ada HTML, ada CSS dan JavaScript ya. Ini ada yang lebih ekstrim lagi, mungkin kalian bisa belajar tentang PWA, testing, kemudian responsive design ya. Tapi fokus saya di sini tentang CSS karena SKL kebanyakan sih membahas tentang CSS ya. Jadi di sini di web dev ini kalian akan disuguhi yang pertama adalah welcome to learn CSS ya. Jadi CSS ini sebenarnya materi yang selalu evergreen ya. Ya meskipun ya segitu-gitu aja, tapi tetap aja ada perkembangan CSS tiap tahunnya. Nah, di sini di web dev kalian bakal pertama kali dikenal dengan box model ya. Box model tuh kayak konsep ya, konsep dari padding, margin. Jadi kayak gitu ya. Layout itu gimana sih yang sebenarnya layout di CSS itu gimana cara memahaminya kayak gitu ya. Jadi kayak gini kalian bakal nemuin. Nah, ini ada margin box, border box, padding box, content box kayak gitu ya. Dan memang pengertian dari margin itu apa, padding itu apa emang sangat penting banget sih. Kalau margin itu misalkan box ini ya, ini box ini margin tuh bagian luarnya, sedangkan padding itu bagian dalamnya ya. Sedangkan yang membedakan keduanya itu biasanya ada namanya border ya, yang membatasi antara padding dan margin kayak gitu. Nah, di sini kalian juga dikenalkan seperti ini. Ini ada contoh-contohnya. Ini ada video juga. Ini kalian bisa belajar contoh-contohnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini box sizing ya. Box sizing ini penting banget. Jadi, misalkan kalau dulu itu belum ada box sizing ya. Waktu 2012 itu belum ada box sizing. Jadi, kita ngitung sebuah lebar sebuah div itu ya dikira-kira. Jadi, lebarnya misalkan 500, mau paddingnya 10 kanan kiri, berarti harus bikin 500 dikurangi 20 pixel, jadi 480 pixel kayak gitu. Zaman dulu kayak gitu karena belum ada border box, calc juga belum ada, calculation juga belum ada, jadi benar-benar manual ya waktu itu. Nah, sekarang dimudahkan dengan adanya box sizing ya. Misalkan border box ya dia langsung otomatis, misalkan 500 ya 500 gitu. Jadi yang bisa dipakai itu yang 480, dia otomatis gitu, nggak perlu ngitung manual ya. Nah, setelah box model, kalian bakal dikenalkan dengan selektor ya. Selektor ini ada ID sama kelas ya. Kalau ID pakai pagar, kalau kelas pakai titik ya. Kemudian ada konsep the cascade ya. Misalkan berulang, maka yang dipakai yang paling bawah. Misalnya kayak gini, button color red, button color blue ya. Maka yang dipakai ya color blue-nya kayak gitu. Nah, ini websitenya bagus banget ya, emang buatan Google ya, jadi dia step by step ya. Kemudian ada specificity, ini apa kita lihat. Oh, ini maksudnya yang spesifik ya. Semakin spesifik maka dia semakin menang ya. Stylenya semakin dipakai kayak gitu. Kemudian inheritance, inheritance itu eh, dia itu kayak misalkan artikel A, maka yang di bawahnya itu maka dia dapat style yang sama ya. Misalnya kayak body font size 1,2 em, maka semuanya yang di body itu font size-nya 1,2 em, kecuali didefinisikan secara spesifiknya, maka dia akan berbeda kayak gitu. Setelah itu ada color ya, color.
Ini warna ya, warna. Jadi warna bisa pakai nama, misalkan kayak red itu merah, yellow kuning, atau bisa pakai kode RGB ya. RGB misalkan FF0000 itu merah itu, atau RGBA, ada alpha channelnya dan lain-lain. Kemudian yang bab ke-8 tuh tentang sizing units, jadi ukuran-ukuran kayak pixel, EM, RAM kayak gitu ya. Kemudian layout ini kita lihat apa isinya. Layout ini tentang display inline ya. Jadi berkenalan dengan display inline, display block, flex, grid kayak gitu ya. Kemudian ini oke, dibahas sendiri ya, flexbox sama grid ya. Kemudian ada logical properties. Ini apa isinya? Kita lihat. Logical properties itu isinya, ini ada max ya, maksimum, minimum dia dipakai gitu ya. Kemudian ada spacing. Spacing ini kita lihat apa maksudnya spacing. Tentang BR, HR ya. Margin juga masuk spacing ya. Jadi jarak, membahas tentang jaraknya. Kemudian pseudo elements itu kayak hover, after, before kayak gitu ya. Pseudo class ini apa? Coba kita lihat. Pseudo classnya kayak apa? Hover tuh pseudo class ya. Kalau pseudo elements apa? Coba kita lihat. First letter itu, first letter before after itu ya. Termasuk pseudo elemennya. Kemudian ada border, shadow, fokus. Ini border ya sering dipakai sih. Shadow juga sering dipakai, fokus juga sering dipakai di input ya. Z index ini biasanya buat urutan ya, urutan dari misalkan dia dipanggil di awal tapi dia posisinya pengennya yang paling atas, maka dia dimainin Z indexnya ya. Kemudian ada function, ini coba saya lihat function ini apa, penasaran ya. Ada min max ya, fit content, HSL. Variabel. Variabel juga masuk function ya. Kemudian gradients ya, gradients yang warna, misalkan pergeseran dari kuning ke merah kayak gitu. Animation, filters, ini sudah agak advance ya. Animation, filter ini agak advance. Blend mode juga. List, list ini dasar sih, ini dasar. Sering muncul. Transition ini juga agak advance. Overflow ini dasar. Ini perlu kalian tahu. Background juga dasar banget. Teks dan tipografi dasar, ini kalian harus kuasai. Dan conclusion ya. Conclusion. Ada 30 bab ya. Jadi lumayan lah. Ini kalau misalkan kalian sudah pahami ya, benar-benar pelajari dengan baik, ya insya Allah sudah bisa lah bikin project sendiri, project CSS ya tentunya ya. Kayak gitu. Ya ini sekilas tentang web dev ya, yang tidak sengaja saya temukan saat ketika saya googling tentang CSS ya. Ternyata nemu web dev ya, web.dev. Ini sih lebih apa yang lebih tertata lah, maksudnya lebih step by step. Kalau di W3 ya, W3 Schools itu kan dia memang lebih ke bab-bab tertentu. Kalau ini lebih ke step by step ya. Jadi langkah-langkah untuk memahami CSS itu gimana sih? Dan nggak tiap apa properti itu dibahas, nggak. Tapi dia lebih ke arah ke topik ya, kayak gitu. Oke, gitu dulu video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar. Jangan lupa subscribe SKL untuk mendapatkan video yang berisi tentang tutorial maupun insight di dunia website. Terima kasih.